Allah ya Nabi salam alaika ya Abakar ya Sima bintur Rasul lidaini Allah haudhuka safil mubarrad wirduna yauman nusyur ri Allah ya Nabi salam alaika ya Abakar ya Siddiq wal ghamamatu qad bintu Rasulin wa atakal udu ya baki abi salam alaika wa tazallal baina yadaika ya Abubakar ya Siddiq wastajarat ya habibi indaka yunufur ya Umar Uthman wa Ali ya Allah Fatimah من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 27 Januari tahun 2024 Masehi segera kita sama-sama mulai. Untuk lebih barokahnya acara kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan sama-sama membaca basmalah. Acara selanjutnya
Marilah kita sama-sama dengarkan dan resapi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Hajah Indir Rahmawati. Kepada beliau kami persilahkan.
Demikian pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ibu Hajah Indir Rahmawati. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi, apa yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapat keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu uraian hikmah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bapak Dr. Andos Tuan Guru Haji Zamzam Amin dari Karangbaru Mataram. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Al-qail fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Allah ta'ala aidan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa ila akhiril ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu hasabu 'ala al-'abdi bil yawmil qiyamah as-shalah man ahya sunnati faqad ahabbani man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa karabatihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarramun, ayahanda para tuan guru yang kita muliakan, Bapak Tuan Guru Haji Baihaqi yang kebetulan beliau adalah senior tiang di Kementerian Agama. Ia doang sat yang kenal, sat yang sebut selain janit yang man kenal pelunggu sami niki ampur niki. Bukan yang artinya tidak menghormati pelunggu sami niki, tapi insyaallah pelunggu penuh dengan cahaya dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita memulai inti dari
pertemuan silaturahim kita melalui peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Mari kita berniat iktikaf. Semoga Allah menjadikan duduk kita sementara ini menjadi tambahan ibadah di sisi Allah, dan kita sampaikan Al-Fatihah kita kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan orang yang berjasa membangun masjid ini dari titik dasar yang paling bawah, paling kecil, sehingga dengan niat-niatnya sehingga kita dihimpun di dalam majlis yang mulia malam ini. Semoga Allah meridhoi mereka dan kita semua. Lana wa lahumul Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu. Al-Mukarramun, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita menghitung diri kita berdasarkan hadis Nabi SAW, karena sudah berapa tahun kita mengikuti peristiwa perjalanan Isra dan Mi'raj. Dari hadis Nabi mengatakan, a'mari ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku di antara 60 dan 70 tahun. Nah, makin hitung diri makin masing-masing. Control yourself, account your age, unen bahasa nana. Hitung umur masing-masing. Okay? Dan sebelum kita masuk inti bahwa perjalanan Isra dan dalil-dalil nakli yang tiang sampaikan tadi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu adalah dalil tentang perjalanan baginda Nabi bersama Jibril menunggang Burak, okay? Itu di alam nasut, okay? Alam manusia. Jika perjalanan dari masjid ke masjid. Subhanallah, dari perjalanan itu saja nanti kita akan tahu bahwa di tingkat mana pelungguh tiang berada. Bahwa kelompok Islam itu grade-nya ada 5. The first is called Muslim. Pak teparan ke Muslim, ya, baru pertama-tama mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. The second grade is mukmin. Nah, dia itu yang sudah mulai qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Second grade, tingkat kedua. The third one, tingkat ketiga, dia akan menundukkan diri pada tingkat mukhlis, ikhlas. Tersumpah jari takmir apa gawe takmir dia nara pegawaian ikhlas nada. Selalu berdiri di atas kalimat qul huwallahu ahad, ikhlas. Jangan kita meminta sanjungan dari makhluk, mukhlis. Tingkat yang keempat, the fourth grade, the position is called muhsin. Dia ingin selalu berbuat baik saja, sehingga digambarkan di dalam surat Al-Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Saya sebut sambung bakebang saya ketiu arat tahu remaja sambung muharajut saya ketiu. Hah? Bila remaja yang panggil niki Pak Anu ya. Agak saya tahu. Sila. Second you 50,000 is not. Okay, come. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaqulun wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wal dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Great, thank you. 50,000 for you. Subhanallah. Jazakallah. Itulah ketika orang berilmu kapan-kapan di mana saja, ya. Itulah gambaran orang yang sudah muhsin. The fifth
posisi yang tertinggi adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, gambarannya banyak, 80 ayat yang dalam deskripsi yang berbeda. Yang paling terkenal itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat tentang puasa itu juga. Nah, semua itu ada digambarkan supaya kita tahu dan bisa menerka le posisi sambil tak temangkin ketika perjalanan Isra di alam nasut niki saja. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Kejadian peristiwa Isra dan Mi'raj dan bulan Rajab ini memiliki sebutan 3 nama, termasuk 4 diarang dalam bulan Hurum, yaitu bulan yang dimuliakan. Nabi amalan pelungguh dalam bulan yang dimuliakan ini perbanyak puasa. Yang kedua bersedekah. Yang ketiga perbanyak istighfar. Kemudian di antara tadi ayat dikatakan oleh Bu Hajjah qari'ah kita aqimis shalah, ya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan ditambahkan memang setelah dianalisa oleh pakar psikologi tentang fungsi salat itu dalam kehidupan the modern life, katanya bahwa fungsi kehidupan itu satu adalah sebagai mi'rajul mu'minin, bahwa solat itu sebagai media kita berdialog dengan Allah. Kita sering sedih, kita sering meminta, kita sering dalam kekurangan dalam hidupnya. Dia mau sekali PKH ngeremon apa Pak RT dia kena maka dia ketemu padahal datan wah tercoret bahaya dia ni ke kalong na doang lebih belik leman kalong PKH itu. Sisi lain bahwa di samping mi'rajul mu'minin, bahwa kita ini membutuhkan, andai kata kita membeli kaplingan di Parindo sana Bapak Ibu yang mulia, salat ini sebagai miftahul jannah. Lumbu sudah booking lagu dia debede kunci ini dia tebang si Parindo ya tamu balen dah. Itulah gambaran. Makin kunci balen niki gigi na pitu olah sak wajib. Bela mana 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Jumlahnya 17. Kata Nabi, kau tidak akan bertambah dekat kepada Allah kalau kau tidak memiliki hal-hal yang sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan sunnahku, sabda Rasul, maka dia bersamaku di surga. Maka berarti dia man ahya sunnati faqad ahabbani, maka dia mencintaiku. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Di antara sunnah Nabi itu adalah hasil dari perjalanan Isra beliau, yaitu senantiasa solat berjamaah. InsyaAllah kul dikibatun gurung alhamdulillah. Apa dah tak parlui satu kira satlin arah dimolas sapudin sap doang nih kan. Tapi alhamdulillah memang kelihatan akan wajah-wajah yang senantiasa memakmurkan masjid. Barang siapa yang menghadirkan wuduknya sebelum 15 salatu wassalamu alaik, maka wajahnya dibangkitkan di hari kiamat nanti bagaikan syamsi, bagaikan cahaya matahari. Tetangga langsung si Rasulullah, ya umatak, barang siapa yang sudah memasuki waktu terus yang penwudu, ya masih kayak cahaya rembulan malam 15. Kemudian dia sholat berjamaah masbuk. Nah ia merah bintang tek. Wah tambah peteng. Saya
anda sembahyang merebuit kemek wajah dan tidak kelihatan. Ia sak berkuih, ya Muhammad ana ummatak. Kaji niki umat Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah menunggu di ujung Siratul Mustaqim. Salim. Selamatkan. Lagu sida berkuih kena, ya Muhammad ana ummatak. Aku ni umatmu. Apa kata Nabi? Pret. Dia tertanda karena wajah umat beliau adalah dari wajah cahaya wudu. Jaga wudu. Bembele de lumbar jauh wudu. Dia tak mesti assalamualaikum dia tak berjabat tangan. Jauh wudu. Siapa tahu kemana perlu hadir di masjid itu denarat tempat wudu, maka siap sudah wudu kita ada. Itu. Dan hikmahnya luar biasa. Apalagi pelungguh kemana-mana dengan wudu itu ya bersolawat kepada Rasul. Subhanallah, hajat pelungguh itu akan disampaikan. Kemudian genem-genem beristighfar dalam bermotor, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli. Nah, alhamdulillah. Dan di antara rentetan peristiwa itu adalah aqimis salata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kuncinya di wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya Allah, tiang lain waktu SMA apa tu kuliah si duit penderitaan kan. Lagu ande yang bercerita lu memang toto terpindah mondok lain. Kita numpang doang lek batur. Bitam pindah kirim setahun lah milun tan. Subhanallah. Dan wayahan tiang ni ke ya Allah, ia sakit jatuh dari pematang sawah tu setinggi mereniki plok. Jadi 13 tahun. Jadi enggak doang si tiang amalang memang begitu tamat SMA lanjut modal pito alas yu lanjut ke Unram ni ke. Lulus selesai tiang ambil jurusan Nuhan. Kontek cerita utang duit jatan enggak masih tiang amalang niki solat tahajud niki dait ayat niki di masing-masing rakaat itu 10 ayat kursi. Nah iya masih tiang alhamdulillah mau tiang dedari nges bekawin tahun 20. Kemudian ni saingan tiang kanca 11 solas dengan si tiang yakin Pak Tuan Guru ayat kursi ni kan utang duit. Ya Allah melihat kaji taik haji ya Allah tahun 2003 Arab dengan mekelarin tanah mau tanah nane enggak dari sekian hajat pun yang sudah diberikan oleh enggak berari kali sekali nih yang bani lamun niki ya cukup persebuahan sudah diberikan oleh Allah rahasia dari sholat. Makanya jangan main-main dengan sholat. Itu makanya subhanallah ya. Perjalanan Isra dan Mi'raj itu kita ukur di mana posisi kita. Apakah kita muslim, mukmin, mukhlis, muhsin atau muttaqin. Dalam perjalanan Isra Rasulullah digoda dari depan. Ya Muhammad, sebentar dulu. Aku ingin bertanya. Kata wanita tua yang sudah bongkok. Dari depan dia. Nabi kita bersama Jibril ketika itu tidak menjawab. Anden berjawab berlebih. Sang selapu tadi tergoda isi dunia. Padahal di atas kuburan dibacakan oleh mulakin, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Unin di atas kubur. Barang lemah sugelam kubur liwat bebalu nu. Wah. Tutup gatak liwat TCI piran terjamuan padahal hutang luah luwe le FIF yang ketolak hutang. Itu gambaran ketika sudah bergema hayalas sholat, mampukah kita tinggalkan perkara dunia itu gambaran tentang ya Muhammad berhenti dulu. Tapi Nabi Muhammad tidak mau berhenti melayani wanita itu sebagai gambaran dunia. Toa lagu ingat ibu-ibu digambarkan tentang perjalanan Isra Nabi. Syukur Nabi kita tidak menjawab
Anda terjawab, dia mau hadir malam niki. Pasti wah TikTok dan sedanu snack video. Ya dah masih dah serius ni kan. Lupa Pak Tuan panggilan Pak Tuan Guru bahawa malam ini ada pengajian umum. Alhamdulillah, inilah hikmah. Nabi kita tidak menjawab. Panggilan dari kanan, ya Muhammad, berhenti dulu, saya ingin dia terjawab. Itu panggilan Yahudi, gambaran tentang position in the world. Saya jadi pegang posisi nani dengan Israel. Sekecet manusia nara 3 juta, but can hold the world, memegang dunia. Karena apa? Sehingga Rasulullah itu dalam hadisnya, ya, diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abu Darda, ya, al-mu'minul qawiyyu khairun ahabbu ila Allah minal mu'minul dhaif. Mukmin yang kuat itu jauh dan sangat dicintai Allah daripada mukmin lemah. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah, supaya apa? Kuat iman, kuat ekonomi, kuat fisik, kuat manajemen, and kuat relationshipnya. We can master the world. Kuasai dunia itu. Man aradda dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin menguasai dunia, hendaklah dia kuasai ilmu. Ilmu tentang dunia, manajemen. Nah, makin Israel niki dikit ada tutup masih cantik selai loang jangan sugul terus licik naran Yahudi Israel. Itu karena kuat secara apa? Manajemen untuk dunia doang kan mau. Nah, kita ini diharapkan oleh Nabi kita kuat ekonomi, kuat fisik, kuat analisa untuk menganalisa what will happen in the next. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu keinginan kita. Keinginan Nabi kita untuk menitipkan taraktufikum amroini lan tadillu mas. Telah tinggalkan pada kalian 2 perkara, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, di sisi lain panggilan lewat kanan kiri itu adalah posisi tentang bagaimana keserakahan manusia tentang harta dunia. Ya Muhammad, berhenti dulu, aku ingin menitip salam dan ingin bertanya. Dari sebelah kiri itu adalah dari godaan Nasrani. Kalau lihat umat Islam lemah, kan terjuang demi kardus-kardusan. Jika terjadi di belahan sana, terjuang. Subhanallah, itulah yang terjadi. Nah, kita tidak diinginkan oleh Nabi kita supaya kita menjadi kuat. Apapun yang kau inginkan, gali lewat salat, analisa Al-Quran. Anda akan menemukan the secret of life di dunia wal akhirat. Rahasia dunia dan akhirat itu ada dalam Al-Quran. Sehingga jangan kita lalai dan malas menganalisa Al-Quran. Subhanallah. Nah, kocap cerita dalam perjalanan alam nasud di Masjid Al-Aqsa itulah baginda Nabi mengimami solat sunat 2 rakaat. Beliau yang hadir adalah ruh dan jasadnya. Ya, mungkin pada isu dan Nabi Isa juga termasuk ruh dan jasad, karena ada beberapa nabi yang masih hidup mungkin niki, ya, Nabi Khidir, Nabi Isa, ya. Kemudian siapa lagi yang ketiga itu? Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Allah. Ya, yang itu yang masih beliau yang mengimami sholat 2 rakaat. Ba'da sholatnya beliau ditawarkan 2 minuman untuk dipilih. Ternyata baginda memilih Nabi susu laban mahadza. Laban nusin bait, laban bahasa Nun susu. Sadaqta ya Muhammad, benar engkau Muhammad. Andai kata Nabi kita memilih arak atau tuak layak waktu nikah, lah berber-ber terjadi teler-teler diri. Beganggam tuh. Itu choice-nya Rasulullah pun sudah susu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang dilakukan Nabi itu adalah berdasarkan wahyu. Alhamdulillah, yang hadir ini adalah
remaja-remaja yang senantiasa minum susu. Camkan, milk is better than ashrab. Susu itu lebih baik daripada tuak, kecuali tuak manis. Tuak manis lah mentolah jadi gula. Sehingga di dalam jalani hidup ini ada choices, pilihan. Choose the good friends. Pilihlah teman-teman yang baik, yang dapat memotivasi kita untuk apa? Kata hadis, jaddidu imanakum, perbaiki iman kalian, kata Nabi SAW. Para sahabat bengong, kaifa jaddiduna imanana ya Rasul, dengan apa kami memperbaiki iman kami ya Rasul? Nabi menjawab, aksiru biqauli la ilaha illallah. Jangan begitu assalamualaikum istighfar ndek, subhanallah ndek, padahal pelunggu sudah disediakan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas sama, surga seluas bumi dan langit. Telung dasa telu subhanallah, telung dasa telu alhamdulillah, telung dasa telu Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Itulah yang memancing rahmat Allah, karena yang turun ke rahmat dunia, rahmat Allah baru sekik niki. Ya satu bagi si dengan kafir mau dengan sogeh, dengan Islam giat bekerja dapat sogeh. Meong sagirang boyak begang sogeh jaring. Itu karena satu rahmat. Nah yang 99 itu untuk beserta rahimnya Allah di surganya Allah, bagi mereka yang membawa iman, Islam dan ihsan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, hendaknya dia beramal soleh dan jangan mensekutukan Tuhannya. Itu pernah dibuktikan, ya. Seorang sahabat bersama Sayyidina Ali dan dua putri Rasulullah, yaitu Fatimah, waktu itu sudah wafat di bekuih niki sahabat kayak lupa dalam riwayat. Wahai kuburan kau kakak, siapa yang aku gotong ini adalah putri Rasulullah, orang yang mulia. Dengan izin Allah kuburan niki tahun berjawab, wahai hamba Allah, tempatku adalah bukan untuk memuja dan membesar-besarkan keturu, tapi disinilah orang membangga-banggakan amal soleh. Ini sebagai gambaran bagi kita bahwa yang kita bawa ke alam kuburan itu, alam peristirahatan sementara itu adalah yaitu amal kita. Melalui apa? Sholat ini. Saat pertama-tama ditanyakan oleh para malaikat itu, marabbuka, itu di kuburan. Makin leman terkuat-kuat tuan diri. Man rabbi, saya Tuhan kajiah. Ya tak? Yang patakun luwe-luwe berjawab, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makin leman terbuka tuan diri. Man rabbi, saya Tuhan kaji. Ndek napa lemak tolong. Itu adalah jasad kita. Makin sakenyekan aktif nih ruh nih, memompa rahasia jalan siapa Tuhan kita. Di kolbi kita siapa yang kita hadirkan, di alam rahasia kita siapa yang hadir. Jangan hanya di mulut saja. Ia akan kepala mulai ingat Allah Ta'ala lek beweh terdoang, ia teparang galang bedah lek berugak. Tapi kena ni ke palang lelah darah upah. Itu terdalam ilmu tauhid itu. Karena dengan ilmu tauhid itulah kita mengenal zat Allah yang kita sembah, sifat-sifat Allah, dan kita berjalan dengan perintahnya dalam ilmu fikihnya yang benar berdasarkan Al-Quran. Sehingga kita ketika menyembah Allah adalah sifat ihsan itu hadir. Hadirnya jika kau menyembah Allah seolah-olah kau melihat Allah. Tetapi kalau kau tidak melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat dirimu. Itu sifat ihsan. Subhanallah.
Perjalanan Rasulullah naik ke alam malakut, masih dikawal oleh malaikat Jibril. Ya, Isra Allah, Sara'a Allah, Mi'raj Muhammad, ya, Muhammad Raja Jibril, naik bersama Jibril ke Sidratul Muntaha. Ayatnya tadi, walaqad ra'ahu nazratan ukhra inda Sidratul Muntaha. Ini adalah dalil, keterangan. Dalil ini ada dua. Dalil nakli, pindahan dari Lauhil Mahfuz, ya, yang diturunkan oleh Allah kepada perintah kepada malaikat Safarah namanya, yang diturunkan kepada malaikat Jibril, yaitu malaikat langit bumi, untuk disampaikan secara bertahap kepada para nabi yang diutus oleh Allah. Nah, ini dalilnya. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril di dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, inda Sidratul Muntaha, yaitu di Sidratul Muntaha. Sidrah artinya ya pikiran yang tinggi dan kecerdasan yang luar biasa. Iz yaghsha sidrata ma yaghsha. Jadi Nabi Muhammad ketika melihat Jibril di Sidratul Muntaha diliputi oleh sayap. Nah, di alam malakut inilah nanti malaikat Jibril tidak sampai kepada dialog di alam-alam berikutnya. Ada yang disebut alam Jabarut, alam alam nah, dari ini tabe. Nah, kocap cerita ya Bapak Ibu yang mulia, di alam yang sudah ditentukan oleh Allah. Artinya bukan Allah itu bersemayam di tempat itu. Nah, itu yang perlu kita, karena zat itu ada sebelum alam-alam itu tercipta. Ya, Lauhil Mahfuz belakangan diciptakan oleh Allah. Nah, masa zat itu akan menempati apa? Kursi yang sangat kecil dibanding dengan zatnya yang maha besar. Nah, Nabi di Allah ini perintahnya adalah 50 salat, yang di dalam setiap pengurangan itu baginda Rasul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lapas tahu Bang Malik Seket. Nah, lagu bising kayak yang nikah patung. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lil. Ini ucapan Nabi itu kepada Allah, memuji Nabi itu kepada zat yang mulia. Zat yang mulia itu berfirman, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Itu firman Allah kepada Nabi kita. Nabi menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Nabi tidak menginginkan beliau dirinya selamat. Ini namanya pemimpin yang adil, sehingga makin pelungguh dalam sholat istiharah, pilih pemimpin seadil-adil, pilih dewan-dewan menge-menge yang paham pada haraj anggota dewan dikit ya. Andai terpromosian pokok pilih istiharahin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Para malaikat yang di alam ditentu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu para malaikat yang menyampaikan ucapan untuk pengakuan bahwa Allah adalah zat yang wajib disembah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Terus dengan kalam yang seutuh turun malaikat, dikawal oleh malaikat Jibril dengan 50 waktu tulak 45 kali. 5 kurangi 5 kali siwak pira? Mana dia lupa? 45. 50 kurangi 45 masih 5 waktu. Ya wah siwak kali ni ke untuk kita senantiasa asyhadu an la ilaha illallah, untuk menyucikan napi pira luang anu deniki, luang tubuh deniki 2 4
beweh de sikit 5, kentok de pira 2, pitu jaring ke beton kering 2, sida tok mesak ni le bawa nu le budi ye wah ni ke sering-sering itu, karena dari lubang-lubang itulah syukur kalau pahala yang hadir, tapi dosa itulah yang kita istighfarkan, kita tasyahudkan, kita zikirkan, ya. Nah, akhirnya sampailah dengan sholat 5 waktu itu. Terakhir Bapak Ibu, sholat itu dimulai siang hari, bukan sholat subuh, ya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqi. Karena waktu itu Allah belum memerintahkan malaikat Jibril untuk mencontohkan Nabi untuk sholat. Jadi sholat zuhur sang mawanan ni ke jaga ngantok kelungguh, karena waktu zuhur itulah diijabahnya doa. Salatu wassalam, terbagai laju loh. Lewat jaga waktu ni ke dia tuan ijabah doa ni ke waktu zuhur itu. Waktu asar ya tuan tergoda Nabi Adam, wahai Adam, firman Allah, wala taqraba hazihi syajarah, jangan kau dekati saja pohon itu. Aran tergoda si nak Hawa, akhirnya apa? Bang, kata si itu, kita kalau tidak makan ini maka kita akan keluar dari surga. Akhir tua Adam sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam keluar ngeseke ia sak kembelak lek baca da tiang itu. Ibu-ibu ia sak kemadean 2 lagu syukur nedua lek di kita anden setiap nangis lek betis tahun berber-ber jak nyingkap jak susuk anak. Itu luar biasanya Allah, Maha Rahman dan Rahimnya Allah subhanallah. Nah, keren sekali. Jadi jaga sholat. Allah menunjukkan rewardnya, barang siapa yang beramal dengan amal ini, Allah menunjukkan ini surga, Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, Jannatul Ma'wah. Ada 8 tingkat pintu. Saya sembarang sholat duha, barang siapa yang menjaga qiyamul lailnya, ya, kemudian dia sholat sunat rakaat 2 rakaat subuh, dia jaga berjamaah isya dan subuh, seolah-olah dia sholat sepanjang malam. Wah, dia sembahyang sepanjang malam. Hah? Sampun dia sembahyang. Tak mampu kita. Dengan Rahman dan Rahim Allah itu diberkahi coba. Seolah-olah belum bersolat sepanjang malam. Setelah itu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sholat sunat subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Ya Allah. Nabi paling bagus Apanza, Pajero, lamu akal lapak sekali penyok jatuh harganya. Tetapi kalau qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un, maka Anda akan diangkat derajatnya oleh maqamam mahmudah. Itu dia. Makanya lamun pelungguh ngantok lu nginem, lu vitamin B6 sehat dah. Arab masa Pak Tuan Guru tadi orang pengantin baru Pak Tuan Guru. Ampuran niki. Sampai jam pira Pak Tuan Guru yuk? Tutup niki. Ada? Oke, 5 menit dong nggih. Dari 5 atau 10? Ya. Insyaallah. Lalu gini cerita tua niki, Elek Tanjung. Kita kaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Rasulullah ditunjukkan surga dan Rasulullah ditunjukkan juga neraka. Sebelum beliau memasuki neraka itu baru seriuk doang, seri menang dengan malaikat Zabaniyah ini kan. Bukan malaikat Zabaniyah, nama lain dari malaikat Malik. Palang Rasulullah. Apalagi si tiang, bahkan Rasulullah sudah dikeluarkan itu darah hitam dari hati beliau ketika itu, ya, diganti dengan iman dan ihsan dan kebaikan-kebaikan. Begitupun juga pingsan beliau. Nah, waktu itu dalam riwayat Isra itu Nabi kita melihat 2 pohon di sana. Pohon Nabi ke niki Jibril basanan. Oh ya, wah pohon sana pihak umat dalam mak jari lawa. Jari
Apa lago itu napi Pak Tuan Guru? Artinya suka bersantai-santai atau mengentengkan. Pohon apa itu? Pohon tembakau dan pohon sabu. Itu yang dilihat. Cocok, masya Allah. Lamun tiang memberikan ceramah di lapas nih, lapas LP kita itu hanya menampung 8 orang, Bapak Ibu, angkat jaga bija jari, dendek kenal namanya narkoba tuh. Nauzubillah. Nike balu ratus mau kancing penampungan 1400 menit tinduk. Yang kenyap up. Subhanallah. Kasihan kita, subhanallah. Melen penginam julus ke dini ke abe banget. Nah, itulah yang dilihat oleh baginda Rasul, pohon tembakau dan pohon sabu. Nah, itulah kadang-kadang dari sembah sejak puasa nih. Imsak saat ini menunjukkan pukul sekian di daerah Lombok Timur. Karena telat bangun, kawin gelutah kupi di terokok nilai bewe. Sambil merokok, itu namanya saking kecanduan namanya rokok. Subhanallah. Itu tantangan. Lah telat dong biar nanu. Haji nggih berembit ada. Yang kenet yang mau ngupi, jangket yang ponon ai anget, kesopok di gula sing gula. Sambil ngerokok nih. Ketimbang beliau tidak bisa ngopi dan rokok. Semua itu sudah dipertontonkan oleh Allah. Tinggal terakhir adalah 4 mutiara yang akan berfungsi menetralisir dan mengantarkan kita kepada ya Tuhan nafsul mutmainnah. Yaitu ada mutiara pertama akal, yang kedua iman, yang ketiga adalah amal soleh, dan yang terakhir adalah rasa malu. Ialah mutiara yang akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenai rokok itulah yang mempercepat rontoknya gigi kita, nikotin itu. Makanya jaga kesehatan, jangan membuat sesuatu yang sudah indah dari Allah tidak kita jaga, tidak mau disikat dan tidak dijaga lantaran nikotin itu keras loh itu, sehingga menyebabkan rontok congang gigi. Lamun saanu jaga papuninen tang bah nggih longgoh nike. Ini ya bukaan. Inggih nike yang dapat yang sampaikan hikmah dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Jaga salat, aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dari salat itulah apa saja yang menjadi harapan dan cita-cita pelungguh dan bijak akan disampaikan oleh Allah. Kenapa Allah tidak memberikan emas ketika itu pada Rasul dalam penderitaannya? Karena apa? Emas itu suatu ketika tidak dibutuhkan. Sopo cerita, andai kata wahai guruku, aku bisa memegang apa saja menjadi emas. Ini hamalang mah setahun ya. Tebeng diamalkan, selaput pegang air emas, pegang nasi jadi emas. Nane jak nalalo jok cebok jari emas bermerwer napa penyelan ni kerja to si emas. Allah sudah mengatur semua. Air itu untuk bersuci. Emas itu ada diberikan untuk kemuliaan pada wanita-wanita, dan jangan laki-laki pemuda karena kaya dan income-nya bagus lantaran itu memasang kalung di leher. Ingat, itulah yang akan merantai Anda di dalam nerakanya Allah nanti. Jangan terlalu bapak kesugih maka saya kamu ngatur-ngatur. Banyak itu murid saya karena sudah lama dan lah dene kadu kalong ke gagah ya ni tebliang si bapak kene ni maka sudah atur-atur aku. Nah lupa dia kan. Inggih, atas perhatian pelunggu semua yang sampaikan jazakumullah khairan katsira. Atas segala kekurangan dari tiang yang menyampaikan ini adalah kelemahan dan kedaifan tiang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Andos Tunggul Haji Zamzam, amin. Semoga apa yang
yang disampaikan oleh beliau dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin dan para tamu undangan yang dirahmati Allah, untuk lebih barokahnya acara kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Bapak Dr. Andes Haji Jamiluddin MM. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawassalna hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Syukur billahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana bi nuri dinika wa tahhir a'dha'ana bi nuri 'afwika wa yassir umurana bi nuri tawfiqika wastajib du'ana bi nuri rahmatika. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa 'alaniyatana fa'dhal ma'dhiratana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana wa ta'lamu hajatina fatina subhana. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqina sadiqan hatta na'lama annahu la yusibuna illa ma katabta lana wa raddina bima qadaita lana anta waliyuna fid dunya wal akhirah wa tawaffana muslimina wa fitna bis salihin. Allahumma la nad'alana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la maitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha fa yassir umurana wa shrah sudurana wa ihdish salihati a'min wa tawaffana muslimina bis salihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqan ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana dhunubana warhamhum kama rabbawna shighara wa lil masyayikhina wa lil mu'allimina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya